Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Al-Habibul Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullahu taala. Setelah kita di pertemuan sebelumnya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat bil ikhtisar, yaitu kita ringkas. Sekarang mu'alif akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan haji. Haji termasuk daripada rukun Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, yang mana haji ini termasuk daripada min syara'il qadimah, termasuk daripada syariat-syariat umat terdahulu. Bahkan diriwayatkan bahwasanya dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, para nabi pun mereka melaksanakan haji. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya anna Adam alaihi salam hajja 40 sanah minal hindi masyian wa anna Jibril qala lahu innal malaikata kanu yatufuna qablaka bihadzal bait bi 7,000 sanah. Sesungguhnya Nabi Adam alaihi salam haji selama 40 tahun dari Hind atau dari India, masyian, berjalan. Wa anna Jibril qala lahu, bahwasanya Sayyidina Jibril mengatakan kepada Sayyidina Adam bahwasanya para malaikat pun tawaf mengelilingi Ka'bah bisa berarti ala fisana selama 7.000 tahun. Ini adalah riwayat yang menjelaskan bahwasanya haji ini termasuk daripada syariat min syara'il qadimah, termasuk daripada syariat-syariat umat terdahulu. Dan di dalam riwayat bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Sayyidina Ibrahim dan juga Sayyidina Ismail untuk membangun Ka'bah, setelah selesai membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Sayyidina Ibrahim untuk menyerukan kewajiban haji. Kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya, ya Rabbi lam tablughu sauti, wahai Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Sayyidina Ibrahim, wahai Ibrahim, sampaikanlah kepada seluruh umat manusia untuk mereka melaksanakan haji. Sayyidina Ibrahim mengatakan, wahai Allah Subhanahu wa taala, suaraku tidak akan sampai kepada mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lakan nida wa alayyal bala. Engkau yang menyerukan, sedangkan akulah yang menyampaikan. Maka kemudian ketika itu Sayyidina Ibrahim naik ke gunung Jabal Abi Qubais seraya mengatakan, ayyuhan nas innallaha farada alaikumul hajja fahujju. Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian semua untuk melaksanakan haji, maka berhajilah kalian. Maka di dalam riwayat ini para ulama mengatakan bahwasanya yang menjawab seruan daripada Sayyidina Ibrahim bukan hanya mereka yang di alam dunia ketika itu, akan tetapi ruh manusia yang masih berada di alam zat pun juga seraya menjawab labbaik Allahumma labbaik. Oleh karena itu haji ini termasuk daripada amal ibadah yang paling mulia, yaitu karena di dalamnya ini ada ibadah badaniyah dan juga ada ibadah maliyah sekaligus. Karena itu di kesempatan kali ini kita akan membahas daripada hal-hal yang berkaitan dengan haji, entah itu rukun haji, kewajiban haji, sunnah-sunnah haji, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan haji bil ikhtisar, dengan ringkas, yang mana mungkin nanti untuk lebih detailnya, lebih perincinya bisa Anda lihat di channel YouTube MZT Malang Raya di video-video yang lainnya yang terkhusus membahas tentang perihal haji. Mu'allif mengatakan, wa amal hajju, adapun haji, fa huwa khamisu arkanil Islam. Haji ini yang kelima daripada rukun Islam. Wa huwa fardhu, dan hukum daripada haji ini adalah fardu ala kulli muslimin, wajib bagi semua orang yang beragama Islam, mukallafin, yang mukallaf yaitu yang balik dan berakal, hurrin, yang merdeka, wa kadzal umrah, begitu pula umrah. Apa pengertian daripada haji ataupun umrah? Sebagaimana dikatakan al-hajjul wa al-qasdu. Haji secara bahasa memiliki makna al-qasdu, yaitu sebuah tujuan. Wa syar'an qasdu baitillahil haram bin nusuk. Secara syariat adalah memaksudkan ke Ka'bah
yang mana tujuannya adalah untuk melakukan ibadah. Itu pula umroh secara bahasa memiliki makna az-ziyarah, menziarahi. Secara syariat memiliki makna ziyaratu baitillahil haram bin nusuk, menziarahi rumah Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah. Dasar hukum daripada diwajibkannya haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk melaksanakan haji man istata'a ilaihi sabila, yaitu muqayyad, ada qaidnya, ada embel-embel man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Oleh karena itu di sini apa definisi pengertian daripada mampu yang dimaksud haji ini apa, nanti akan kita bahas. Fil umri marrah, di dalam seumur hidup sekali, bisyartil istita'ah, dengan syarat dia mampu untuk melaksanakan haji. Wahiyya ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi, yaitu adalah ketika dia ini memiliki harta benda atau dia ini memiliki uang untuk menyampaikannya, atau memiliki uang yang dia butuhkan ketika dia ini bepergian ilal haji dhahaban wa iyaban, ketika dia ini bepergian untuk melaksanakan haji, berangkat dan juga kembali dari Mekah. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila rujuihi, dan dia pun bukan hanya kebutuhan dia saja, akan tetapi kebutuhan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi selama dia melaksanakan ibadah haji, ini pun juga wajib untuk ada dan wajib dia tanggung. Ini adalah maksud daripada al-istita'ah, yaitu mampu. Kemampuan di sini bukan hanya dari segi fisik saja, fisik pun juga harus mampu, dan juga dari segi material pun juga harus mencukupi kebutuhan selama dia melaksanakan ibadah haji, dan juga tidak lupa kebutuhan nafkah orang-orang yang wajib dia nafkahi. Wa amalul haji thalathatu asya, dan amalan-amalan di dalam haji ada 3. Yang pertama adalah al-arkanun wa wajibatun wa sunanun, rukun-rukun dan kewajiban-kewajiban dan juga sunnah. Di dalam satu permasalahan, di dalam satu bab ini sajalah para ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i membedakan antara rukun dan juga wajib. Maka apa itu rukun di dalam bab haji? Karena di dalam bab-bab yang lainnya antara rukun dan juga kewajiban ini tidak ada bedanya. Rukun-rukun sholat pun juga adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita melaksanakan sholat. Akan tetapi di dalam haji ini ada perbedaan antara rukun dan juga kewajiban. Dikatakan bahwasanya rukun adalah mayatawaqqaful hajj 'alal ityani bihi wa la yujbaru tarkuhu bidan, yaitu sesuatu yang harus dilakukan ketika seseorang melaksanakan haji dan tidak ditempel ketika dia meninggalkannya, atau ketika dia tidak menyempurnakannya dengan dan. Yaitu apa dan nanti pun juga akan ada di dalam pembahasan yang khusus tentang permasalahan haji. Sedangkan kewajiban wal wajib itu adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika seseorang melaksanakan haji. Akan tetapi ketika dia ini luput atau dia tidak melaksanakan hal tersebut, boleh dan harus ditambal dengan yang namanya dan. Ini perbedaan antara rukun dan juga kewajiban di dalam bab haji. Sedangkan sunnah adalah pada umumnya yaitu perkara-perkara yang mana tujuannya adalah untuk menambah pahala kita di dalam melaksanakan haji. Diawali dengan rukun-rukun haji ada 5. Yang pertama adalah al-ihram, yaitu seseorang berihram, dia mengatakan niat masuk di dalam melaksanakan haji, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik, sebagaimana yang disebutkan, yaitu ihram, dia niat melaksanakan haji. Ihram ini bukanlah pakaiannya, maka orang yang menggunakan pakaian ihram atau orang yang telah niat ihram, maka berlaku bagi dia hal-hal yang diharamkan bagi dia sebelum dia melaksanakan ihram. Wa huwa niyatud dukhul fil hajj. Ihram ini adalah niat masuk untuk melaksanakan haji ataupun umrah.
Wa yustahabbu ayyakula ma'a dzalik, dan disunahkan dia mengucapkan dengan itu, yaitu niat harus di dalam hati, bukan hanya terucap di dalam lisan saja, akan tetapi harus diniatkan di dalam hatinya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya niat haji dan saya niat ihram dengan haji tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Atau nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Begitu pula itu yang berlaku di dalam haji dan juga umrah. Wala yasihul ihram bil haji illa fi asyhurihi. Sedangkan untuk haji, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman al hajju asyhurun ma'lumat, yaitu untuk zaman mikot zamannya, yaitu tempat waktunya itu adalah muhaddad, terkhusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman al hajju asyhurun ma'lumat. Haji berada di bulan-bulan tertentu saja. Illa fi asyhurihi wa ya Syawal, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan juga bulan Dzulhijjah di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Wa akhiruha, sedangkan akhirnya adalah wa akhiruha tulu'ul fajri lailatan nahri, terbitnya matahari di hari raya Idul Fitri. Ini adalah untuk masa ihramnya haji. Adapun untuk umroh ini diperbolehkan di seluruh waktu. Kapanpun kita ingin melaksanakan umroh di sini diperbolehkan. Ketika dia berniat ihram melaksanakan umroh, maka kapanpun di sini diperbolehkan. Dan adapun apabila seseorang ini niat ihram haji di selain dari bulan-bulan haji, maka jatuhnya adalah wajib harus bagi dia untuk melaksanakan umroh. Hajinya tidak berlaku, tapi berpindah untuk dia melaksanakan umroh. Wabakil arkan, dan bagi sisa-sisa daripada rukun, yang pertama adalah ihram, adalah al-wukuf di Arafah, berdiam diri di hari Arafah, walau yaitu di area padang Arafah, walaupun hanya sebentar saja. Kapan waktunya? Waktunya adalah setelah tergelincirnya matahari di hari Arafah. Setelah tergelincirnya matahari di hari Arafah sampai pagi hari raya Idul Adha. Ini waktu wukuf di Arafah. Wa tawaful ifadah, kemudian rukun selanjutnya adalah tawaf ifadah, wa sa'yu, dan sa'i antara Safa dan Marwah, diawali dengan Safa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Safa wal Marwata." Kemudian ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ibda'u bima bada'allahu bi." Dari Safa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Safa dihitung 2, dan seterusnya. Wal halqu awit taksir, dan juga yang rukun yang terakhir adalah al halq awit taksir, yaitu izalatu sya'ar, menghilangkan rambut, minimal 3 helai rambut, entah itu dengan halq, dia mencukurnya atau memotongnya atau mungkin membakarnya, minimal adalah 3 helai rambut, walaupun rambut tersebut keluar dari batasan kepala. Kemudian selanjutnya hal-hal yang diwajibkan di dalam umroh, rukun-rukun umroh, hiya arkanul haji illa al-wukuf falaysa minha. Hal yang membedakan antara umroh dengan haji, rukun-rukun umroh dan haji adalah al-wukuf di Arafah. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-hajju Arafah, haji intisari daripada pelaksanaan haji itu adalah Arafah. Nah, oleh karena itu di dalam umroh pun ke rukun-rukun ini yang telah disebutkan tadi itu pun juga diwajibkan ketika umroh. Maka untuk wukuf di Arafah ini bukan termasuk daripada rukun-rukunnya umrah. Wa yajibu lit-tawaf fi satrul awrah. Sekarang kita membahas tentang syarat-syarat daripada tawaf. Wajib ketika seseorang melaksanakan tawaf menutup auratnya. Wa taharatu minal hadatsain, bersih suci dari 2 hadas, entah itu hadas besar ataupun hadas kecil. Wa anin najasah, suci bersih dari najis. Wa yakuna sab'a tawafat fil masjid, dan hendaknya melaksanakan 7 kali tawaf. Wal bait an yasarihi, dan Ka'bah ini berada di sebelah kirinya. Wa huwa kharijun anhu. Wa yajibu ayyakuna sa'yu sab'an, dan sa'i ini harus 7 kali. Wa ba'da tawafin, dan harus sa'i ini terletak setelah tawaf. Wa yabda bis Safa wa yahtima bil Marwah, diawali dari Safa dan diakhiri dengan Marwah. Wa wajibatul haji, ini adalah arkan rukun-rukun haji, yang mana ketika seseorang meninggalkannya maka tidak bisa ditempel dengan membayarkan dam.
Adapun kewajiban-kewajiban haji, yang pertama adalah al-ihram minal miqat, ihram dari miqat, dari tempatnya. Yaitu untuk miqat ini ada ada beberapa tempat yang mana tempat-tempat tersebut ini digunakan untuk niat untuk ihram di miqat-miqat yang telah ditentukan. Wal mabit di Musdalifah, dan juga menginap di Musdalifah. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah, mendapatkannya walaupun hanya sebentar, min nisfil laili, dari pertengahan malam, lailatan nahri, malam Idul Adha, mabit di Musdalifah. Wal mabit layali tasyrik di Mina, dan juga termasuk daripada wajibatul hajj itu adalah mabit menginap di Mina di malam-malam tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Dzulhijjah. Kemudian warramyu, dan melempar jumrah. Ini pun juga kulla yaumin min ayyami tasyrik, di hari-hari tasyrik ada jumratul aqabah dengan 7 kali lemparan. Walil jimar salasatu yaumin min ayyami tasyrik, dan juga 3 jumrah tersebut setiap di hari tasyrik. Wa tawaful wada', dan juga tawaf wada', tawaf penutupan. Wa amma sunanul hajj, dan adapun sunah-sunah hajj, fa kullu ma siwal arkan wal wajibat, yaitu semua daripada rukun, selain daripada rukun dan juga kewajiban-kewajiban haji. Faman taraka ruknan lam yasih hajju, barang siapa yang meninggalkan rukun maka hajinya dianggap tidak sah. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi, dan dia tidak bisa menjadi orang yang muhil, tidak bisa menjadi orang yang muhil, yaitu yang bukan orang yang muhrim, hatta ya'tiya bihi, sampai dia ini melaksanakan hajinya tersebut. Wala yujbiru damun wala ghairuhu, yaitu dan tidak bisa ditempel dengan dam ataupun yang lainnya. Wasalatun minal arkani la tafutuhu madama hayyan, dan 3 hal daripada rukun yang mana tidak luput selama dia ini masih hidup. Wahiyat tawaf wasa'i wal halaq, yaitu adalah tawaf, sa'i, dan juga memangkas atau memotong dari rambut. Wa man taraka syai'an minal wajibat, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu daripada hal-hal yang diwajibkan di dalam haji, sahha hajjuhu wa lazimahu damun wa alaihi itsmun illam yu'dzar, maka hajinya tetap dianggap sah, tapi wajib bagi dia untuk membayarkan dam, dan dia berdosa apabila dia meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut tanpa adanya udzur. Wa man taraka syai'an minas sunan fala syai'a alaihi, dan barang siapa yang meninggalkan sesuatu daripada kesunahan-kesunahan di dalam haji, maka tidak berlaku bagi dia sesuatu apapun. Lakin tafutuhul fadilah, tapi dia meninggalkan perkara yang sangat utama sekali, yaitu yang sangat sekali dianjurkan di dalam syariat. Wa yahrumu satrul rajuli wa wajhal mar'ati al-muhrimaini aw ba'dahuma, dan hal-hal yang diwajibkan dan diharamkan bagi orang yang muhrim selama dia ini belum tahallul, belum melaksanakan umroh, kewajiban-kewajiban umroh atau rukun-rukun umroh, maka haram bagi dia untuk satrul ra'si rajul, menutup kepala seorang laki-laki dan juga wajah seorang perempuan, entah itu sebagian semuanya ataupun sebagian saja. Wa izalatu dhufur wa sya'r min jami'il badan, atau dia potong kuku ataupun menghilangkan, merontokkan, memotong rambutnya. Wa tahli sya'ri ra'si aw lihya, ataupun memberikan minyak ke rambut kepala dan juga jenggot, yang mana hal tersebut bisa menyebabkan rontoknya rambut, maka dihukumi haram juga. Wa tib fi thawbi wal badan wa ta'am, dan memakai wangi-wangian di pakaian ataupun di badan dan juga di makanan. Wa yahrumu 'aqdun nikah, dan diharamkan untuk akad nikah. Wal jima', akad nikah atau menikahkan atau dinikahkan. Rasulullah SAW bersabda, la yankihul muhrim wa la yunkah. Orang yang muhrim ini tidak boleh haram dan juga tidak sah pernikahannya, entah itu dinikahkan atau menikahkan. Wal jima', dan melakukan hubungan suami istri. Wa muqaddimatuhu, dan juga muqaddimah, pembukaan daripada jima', entah itu mencium ataupun hal yang lain sebagainya. Wa itlaafu kulli hayawanin barriyyin wahsyiyyin ma'kul, dan membunuh semua hewan yang hidup di darat yang wahsy, yaitu hewan yang
wahsy, hewan binatang yang tidak ada yang memilikinya, makul yang bisa dimakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma." Dan diharamkan kepada kalian semua untuk memburu hewan darat selama kalian dalam keadaan muhrim. Wal mar'atu karrajuli fil muharramat, dan hal-hal yang diberlakukan diharamkan bagi seorang laki-laki pun juga diharamkan bagi seorang perempuan, kecuali beberapa hal, yaitu labsul mukhit, memakai haram bagi seorang laki-laki untuk memakai pakaian yang berjahit, sedangkan untuk perempuan diperbolehkan. Wasatru ra'siha, haram bagi seorang laki-laki untuk menutup kepalanya, akan tetapi bagi seorang perempuan ini hanya haram untuk menutup wajahnya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan haji yang lainnya, dan juga perincian daripada secara detail pembahasan tentang haji ini, insya Allah ketika kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan haji, maka ada kewajiban lebih penuh bagi kita untuk mempelajari secara detail tentang bagaimana tata cara melaksanakan haji dengan baik dan benar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam melakukan ibadah, terkhususnya di akhir-akhir daripada bulan Ramadan ini, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan menerima amal ibadah kita selama kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu musta'an wa la taqulun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.